Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali menjumpai saudara dan dalam seri Healing for the Nation, kesembuhan bagi bangsa-bangsa. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan satu tema pelayanan kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tubuh yang Tuhan ciptakan adalah tubuh yang hebat, yang luar biasa. Sebuah sistem yang terdiri dari 240 triliun sel yang terkoneksi ke 100 miliar sel otak. Tuhan sendiri yang menenunnya, seluruh sistem tubuh kita bekerja dengan sempurna. Praise the Lord, puji Tuhan. Itulah tubuh kita. Karena itu dalam kitab Torah Ulangan 32 ayat 39 dikatakan, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Akulah yang telah meremukkan, tapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup manusia ada di tangan Tuhan. Bukan di tangan nasib. Bukan di tangan manusia, bukan di tangan siapapun, tetapi di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang berkuasa menghidupkan dan mematikan adalah Tuhan. Yang mendisiplin kita dalam hidup ini juga adalah Tuhan. Dan yang menyembuhkan juga adalah Tuhan. Ada saat di mana umatnya ini didisiplin oleh Tuhan supaya dia timbul seperti emas. Ayub sebagai contoh. Kadangkala ujian-ujian yang diizinkan Tuhan membentuk kita, tetapi di situ kadangkala kita merasa tidak ada lagi Tuhan. Padahal ayat ini mengatakan ada Tuhan. Ketika banyak orang menderita, mereka berpikir tidak ada Tuhan. Tapi ayat ini mengatakan ada Tuhan. Meskipun kita tidak melihatnya, meskipun kita tidak merasakannya, tidak habis pikir, masakan dalam keadaan seperti ini ada Tuhan? Ada orang yang dalam keadaan yang sangat berat, tidak melihat Tuhan sama sekali. Tanda-tanda kebaikan Tuhan tidak dirasakan, tidak terpikirkan. Dan orang yang seperti ini kalau tidak mengalami pastoral care, tidak mendengar firman Tuhan, dia akan semakin jauh daripada Tuhan. Saudaraku dengan Tuhan, kalau kita melihat pelayanan Yesus di bumi selama 3,5 tahun kira-kira. Pelayanannya diringkaskan. Ya, yang pertama, pelayanan kesembuhan, menyembuhkan orang-orang. Yang kedua, pelayanan mengusir roh-roh jahat dari dalam tubuh. Segala kelemahan dan sakit penyakit dan mengusir roh-roh jahat. Tapi pelayanannya juga menyembuhkan semua orang sakit yang ditemuinya. Saudara kasih Tuhan, luar biasa. Artinya apa? Bahwa pelayanan Yesus adalah pelayanan yang memiliki misi yang sangat jelas. Mari kita perhatikan kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus. Yang berikutnya kita akan membacanya, orang buta dan lumpuh disembuhkan. Orang buta dan lumpuh yang ia temui di jalan mengalami kesembuhan secara supranatural dari Tuhan. Bahkan menariknya, Yesus juga mampu, Yesus sanggup, Yesus bisa membangkitkan anak perempuan Jairus yang sudah meninggal. Saudara, ketika berbicara tentang kesembuhan,
maka bukan hanya kemampuan natural atau natural resources, sumber-sumber natural yang bisa membawa kesembuhan, tetapi dalam teks Perjanjian Baru ada kuasa supranatural yang bekerja untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk membangkitkan orang yang mati. Dan itu luar biasa. Mari kita akan perhatikan, saudara. Di dalam seluruh kitab Injil ternyata ada hubungan antara iman dan kesembuhan. Menarik sekali, kalau saudara datang kepada dokter, kemudian saudara didiagnosis dan diberi resep dan membeli obat, dan semoga lekas sembuh. Setelah 2 minggu mungkin datang lagi, cek lagi dan seterusnya. Tapi kalau penyakitnya semakin parah, kemudian saudara datang ke spesialis dan seterusnya. Artinya ada proses yang panjang. Tetapi kesembuhan yang supernatural hanya membutuhkan iman. Sebagaimana keselamatan sebagai kasih karunia Allah diterima dengan iman, kesembuhan juga diterima dengan iman. Seorang yang menerima kesembuhan ilahi, dia terima seketika. Itulah pekerjaan Tuhan yang diterima dengan iman. Kesembuhan itu tidak hanya bersumber dari kuasa Tuhan yang bekerja, tapi diterima dengan iman, artinya terkoneksi. Kuasa Tuhan terkoneksi dengan iman yang kita miliki. Iman adalah sesuatu yang membuat kita percaya bahwa otoritas dan kuasanya mampu menghasilkan mukjizat. Tuhan memang punya kuasa, tetapi kita perlu percaya dengan kuasa itu supaya mukjizat terjadi. Saya percaya akan kuasa supernatural Yesus Kristus. Dia sendiri mati dan bangkit. Dan itulah kuasa kebangkitan yang luar biasa. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Dan bagi orang yang percaya segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Saudara, bagaimana kita mengalami kesembuhan yang datang dari Tuhan? Yang pertama, mintalah kesembuhan. Ada seorang raja namanya Hizkia, dia adalah orang yang setia. Dia raja atas Israel dan dia dalam kondisi yang sangat kritis dan hampir mati. Kemudian dia minta, Tuhan sembuhkan saya, dan Tuhan melakukannya. Dia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Hizkia adalah orang yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Kadangkala saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diizinkan untuk mengalami penderitaan dan sakit penyakit, dan kita berdoa. Orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar, doanya berkuasa. Lewat doanya Hizkia ini kemudian diberi oleh Tuhan kesempatan untuk hidup lebih lama lagi, yaitu selama 15 tahun. Seperti Hizkia yang hidup dalam kesetiaan, saat kita mau hidup yang benar, maka perkenanan Tuhan akan menyertai kita. Yang menghalangi hubungan saudara dengan Tuhan adalah ketika saudara hidup dalam ketidaksetiaan, kekerasan hati, kedegilan hati, tidak mendengar hamba Tuhan, tidak mendengar nabi Tuhan, dan saudara melakukan ketidakadilan dalam hidup saudara. Kalau saudara merasa seperti ini, saudara tinggal datang kepada Tuhan dan akuilah dosa-dosa yang disadarkan. Dan saat ini saudara akan mengalami pemulihan seperti Hizkia. Mintalah kesembuhan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, meminta dengan kesungguhan dan pantang menyerah itu penting sekali. Ada orang ketika sakit dan menderita, kesusahan, kemiskinan, dan kemudian menyerah. Kemudian dia akan berjalan ke sana sini. Kemudian dia tidak menentu hidupnya. Dan kemudian escape from the reality, dia akan lari dari kenyataan dan melakukan hal-hal yang tidak berguna. Dan semakin jauh daripada Tuhan. Saudara, kalau kita mau mengalami kesembuhan, mau mengalami pemulihan restorasi, mau mengalami reunity dengan Tuhan, dipulihkan lagi, yaitu saudara harus meminta dengan kesungguhan dan tanpa menyerah. Yesus menceritakan sebuah kisah tentang seorang pria yang pergi mengetuk rumah tetangganya di tengah malam untuk meminta makanan, namun tetangganya tidak memberikan. Tapi dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Yesus menegaskan bahwa barang siapa meminta kepadanya, maka ia akan menerima apa yang dimintanya. Tuhan akan memberikan. Barang siapa yang mencari, maka ia akan mendapat. Barang siapa yang mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan kepadanya. Dan Tuhan bahkan akan memberikan jauh lebih daripada yang kita minta. Dia akan mengaruniakan Roh Kudus kepada orang yang memintanya dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus adalah roh yang membawa kehidupan dalam hidup kita. Roh kesembuhan, roh kasih sayang, roh pemulihan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mintalah kesembuhan itu, mintalah dengan sungguh-sungguh dan jangan menyerah. Yang berikutnya saudara-saudara akan mengalami kesembuhan kalau saudara tekun membaca Alkitab. Firman Allah direnungkan dari hari ke hari. Saya punya seorang teman yang kemudian dia mengalami sakit dan dia membaca firman Allah terus, dan kemudian firman Allah itu seperti keluar dari buku dan kemudian menjadi sebuah rema, sesuatu yang tertulis dalam hatinya, menjadi pesan yang mendalam, dan seketika dia sembuh dari sakit yang sangat berat dideritanya. Kuasa firman, benamkan diri dalam firman, karena dalam firman yang kita dengar akan muncul iman, karena iman akan datang dari pendengaran akan firman Allah. Kalau kita memiliki cukup iman untuk percaya pada kesembuhan dari Tuhan, maka Tuhan akan digerakkan untuk menyatakan kuasa-Nya, dan firman Tuhan merupakan kuasa Tuhan dalam perkataan. The power in the word of God. Ketika Tuhan berkata sembuh, maka kita sembuh. Tahir, maka kita tahir. Suci, maka kita suci. Pulih, maka kita pulih. Terima perkataan itu untuk diri saudara sendiri. Dan ketika saudara mendengar, segera bergegas, bangkit dan percayalah. Karena itu pasti terjadi. Kuasa firman Tuhan tidak pernah berbohong. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memperhatikan kuasa doa dalam kesembuhan. Yakobus pasal 5 ayat 14-15. Kalau ada anggota jemaat yang berdosa, minta penatua-penatua jemaat datang meminyaki, mengurapi. Kemudian dikatakan bahwa doa yang lahir dari iman akan menyembuhkan orang yang sakit, akan menyelamatkan orang yang sakit, dan Tuhan akan membangunkan dia. Kalau dia berdosa, maka dosanya diampuni. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga bisa minta dukungan doa dari orang-orang yang terpercaya. Minta dukungan doa dari tim gembala, dari hamba-hamba Tuhan. Dan juga minta dari para pendoa syafaat maupun dari orang-orang yang satu komunitas dengan kita. Karena Tuhan bisa memakai iman orang lain juga
untuk mendukung kita mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memperhatikan yang berikutnya, ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Ketika kita mengejar hadirat Tuhan, ketika kita meluangkan waktu untuk menyembah dan memuji Tuhan di hadiratnya, maka ada kepenuhan sukacita. Firman Tuhan dalam Mazmur 63 ayat 2 mengatakan, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Kekuatan dibutuhkan oleh kita yang lemah, kekuatan dibutuhkan oleh kita yang membutuhkan pertolongan. Dan kemuliaan ditunjukkan kepada kita untuk melihat masa depan, untuk tetap berharap meskipun secara kenyataannya tidak ada dasar untuk berharap. Tapi kalau kita maju terus, berjuang terus, memuji Tuhan terus, menyembah Tuhan terus, maka ada kekuatan, ada kemuliaan yang dinyatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan di dalam paket keselamatan yang utuh yang kita terima sebagai orang-orang yang percaya, di dalamnya juga ada janji kesembuhan secara fisik, tapi bukan hanya itu, juga ada janji tentang berkat-berkat materi. Orang yang sakit membutuhkan banyak sekali uang, banyak sekali dana untuk pengobatan. Membutuhkan doa-doa yang akan dijawab dan pemeliharaan Tuhan nyata. Ketika kita membutuhkan uang yang besar, maka pertolongan Tuhan akan datang. Itu juga bagian daripada paket yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Tuhan Yesus juga memelihara kita. Saudara, jangan meragukan lagi bahwa kesembuhan adalah hak saudara. Tuhan mau menyembuhkan orang-orang yang percaya, yang beriman kepadanya. Tapi memang dalam kenyataannya tidak selalu kesembuhan itu diterima sekarang. Ada proses, ada waktu yang dibutuhkan. Tetapi juga ada saatnya, karena Dia saja yang tahu apa yang terbaik atas hidup kita, maka Dia yang punya waktu atas hidup kita. Kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Dan kita sebagai orang-orang yang dikasihinya, Dia memelihara kita untuk kita bisa bertahan. Dan saudara tahu bahwa jalan-jalan Tuhan di atas jalan-jalan kita. Jalan-jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Kalau Dia mengizinkan apapun yang terjadi, tetap percaya kepada Tuhan. Yesus ketika Dia ada di dalam dunia ini, Dia menjanjikan, bukan hanya menjanjikan, tapi Dia menggenapkan kesembuhan, keselamatan bagi umatnya. Karena itu saat ini, terimalah keselamatan itu, terimalah kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin.